Nah itu membuktikan bahwa banyak anak muda Indramayu yang sekarang ini lebih memikirkan lagi tentang perkembangan daerah. Masa sih? Iya dong. Kan kemarin bilang, nah gua nih kayaknya keren nih. Terus ya, karena emang dari kita sendiri sih pengennya ya seenggaknya berdampak kecil lah buat at least sekitar kita aja dulu deh gitu. Betul. Seenggaknya itu aja. Kalau kita nggak mulai dari sekarang mau kapan gitu kan ya? Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja. Oke, balik lagi di Jarene Wong Dermayu. Bukan Pak. Balik lagi di podcast Asbol, asik-asik, asikin aja bersama saya Nanda Sambel. Tepuk tangan dulu dong. Emang biasa gitu ya, harus memaksa orang. Harus Pak. Gimik Pak. Ya? Namanya gimik Pak. Kalau misalkan itu garing, nggak enak. Kali ini kita bersama seorang owner muda nih. Owner Pak. Owner digitalisasi. Digitalisasi. Dari Wonderful Indonesia. Apa? Weekenders. Coba kenalin dulu dong. Halo, nama gue Faisal dari Weekenders Club ya. Weekenders itu apa itu? Weekenders itu komunitas yang baru bikin tahun kemarin lah ya, anak kemarin sore lah ya. Baru ya, kita kan baru kecil ya. Masih soalnya yang kemarin yang tadi udah gede-gede Pak. Udah gede banget, udah 13.000 ya. Udah 13.000 ya, pacarnya juga udah banyak kan. Banyak ada 12 Pak pacarnya Pak. Iya. Nah kayak gitu. Jadi kalau dari Weekenders sendiri itu awalnya sendiri itu karena gue suka musik sih ya, jadi pengen bikin komunitas musik pada awalnya. Jangan tegang Pak. Ya soalnya gue di sini kayak mau diwawancara aja gitu. Iya. Masuk ke channel YouTube keren. Ini juga Faisal juga punya channel YouTube teman-teman ya, namanya Society Creative Circle. Nanti dilihat aja, itu sama aja kayak podcast kan saingan kita. Nanti dilihat aja di situ, nanti ada podcast tentang mistis juga kan, sama kan? Mistis. Ada juga podcast tentang random ya, tentang inspiratif ya. Inspiratif. Nanti di subscribe aja channelnya di Society Creative Circle dari Weekenders ya. Nah sekarang ini kan Bro Faisal nih awalnya di Bandung, ya kan? Awalnya di Bandung, balik ke sini, terus membuat Weekenders. Ya. Nah itu membuktikan bahwa banyak anak muda Indramayu yang sekarang ini lebih memikirkan lagi tentang perkembangan daerah. Masa sih? Iya dong. Kan kemarin bilang, nah gua nih kayaknya keren nih. Iya. Karena gitu kan. Benar sih. Karena gue ngeliat kayak potensi di Indramayu sendiri banyak ya. Nah, iya. Maksudnya orang-orangnya kreatif semua. Betul. Gitu. Cuma paling kalau misalkan dari gue sendiri kan karena baru juga ya, baru di Indramayu, jadi masih belum tahu gitu gue harus kemana. Jadi bikin sendiri aja lah. Iya ya, sambil berjalan aja ya. Iya, sambil berjalan aja, ketemu teman-teman, ketemu lu, kan, anak yang lain gitu. Cuma emang beneran Weekenders ini beda gitu dari kebanyakan yang sudah ada di Indramayu. Bacot. Ini es bacot tuh di depan Tugu Perjuangan ya teman-teman sama DSC. Es bacot di promoin. Kayak nanti next episode kita harus ada nih. Boleh. Biar nggak kayak gitu terus ya. Iya. Membuktikan bahwa sekarang tuh anak-anak muda di Indramayu itu benar-benar peduli tentang daerahnya gitu. Sekarang tidak melulu orang-orang nggak suka gitu. Nih jujur ya, Babadang itu tercipta atas dasar kepedulian tentang Indramayu. Asik. Awalnya mulia sekali. Awalnya Pak, tetap aja kita butuh sensasi Pak. Awalnya gitu, memang karena sok aja lihat teman-teman ya, nanti di scroll aja di bawah itu memang banyak video tentang budaya Pak, budaya, seni, bener itu dengan kemasan redaksi gitu. Iya betul, emang kreatif banget sih anak Babadan. Terima kasih. Badan kreatif parah. Terima kasih. Parah sih. Cuma memang Faisal ini, Weekenders ini, jangan ketawa dulu Pak, gue bingung ini loh Pak. Jadi Weekenders ini beda dari yang lain. Bisa lihat di Instagramnya teman-teman, bisa lihat di YouTube-nya, memang rananya memang ke kota-kota besar gitu. Dan tentang settingannya, tentang ya per frame-nya gitu loh, editannya gitu ya Pak ya, lebih berwarna, colorful gitu ya. Aduh makasih banyak. Lebih remang-remang gitu Pak. Ya kan, lebih colorful Pak, maksudnya lebih hidup gitu. Kita tuh tidak bisa hidup gitu tanpa nggak tahu ngomong apa anjing. Iya emang karena dari awal sendiri
konsep yang dibangun itu gue pengen lebih rame aja sih, pengen eye catchy aja sih. Dari situ terus bikin desainnya yang mengarah colorful aja. Ya karena memang gue juga suka colorful sih kan di sini tuh. Iya, ada lampu banyak kan. Iya, ya. ada lampu banyak. Seru sih, keren. Iya, di sini juga ada kan Pak ya. Propsnya lumayan mahal ya di sini. Ria Pak kita Pak emang. Karena emang di sini mahal-mahal semua karena kan tuh. hidup tanpa Ria itu bukan pansos Pak. Emang nih ya. Tapi bener kalau kita ngomongin tentang era teknologi zaman sekarang itu adalah Pak gayanya Pak keren banget ya. Era teknologi zaman sekarang adalah era perkembangan digital ya, di mana semuanya digitalisasi itu benar-benar sangat berkembang pesat. Mulai sekarang ada banyak apa sih namanya kalau aplikasi-aplikasi sekarang? Aplikasi sekarang Kayak Gojek gitu, maksudnya kayak ini apa sih namanya? Startup. Startup sekarang kan dulu kita mau beli ke warung aja malesnya minta ampun, sekarang udah ada Gojek ya. Terus kalau sekarang bahkan ada yang lokal juga loh. Iya bener, apa Kupat. Kupat ada tuh. Kupat ada Indramayu baru itu tuh. apa itu? Itu sama jasa layanan juga sih. Kalau misalkan lu beli sesuatu tuh. Bisa ini ya, bisa teman-teman bisa install aplikasinya di Play Store ya. Nah, itu masih belum aplikasi. Sekarang mesti ke WA. Masih Kenapa pakai gue yang promoin deh? Enggak apa-apa, Pak. Karena gue sering pakai. Enggak apa-apa. Iya, Karena memang ngomongin era digitalnya itu benar-benar sangat berkembang pesat, Pak. Berkembang pesat, sangat-sangat pesat. Buktinya dari 1 tahun ini kita bisa melihat startup banyak banget kan. Walaupun di daerah juga sekarang udah anak-anak dia tuh sudah semakin bangkit gitu. Makanya kenapa ada toke? Kenapa ada toke? Ya mungkin dari situ kayak misalkan kita nih anak-anak muda gitu kan butuh seperti yang tadi dibilang, kita nggak bisa berdiri sendiri gitu loh, butuh kolaborasi sama yang lain. Bener, kayak Sinta Bella tadi bilang ya, kita tidak bisa berdiri sendiri. Iya, karena kita mungkin harus minum es bacot Pak. Bisa ditandai. Alhamdulillah. Terus kalau misalnya Babadan sendiri nih udah berapa lama? Sebenarnya Babadan Kreatif jadi itu keren Pak. Sekalian. Sekalian. Tahu kan. Keren Pak. Bisa keren banget. Terus jadi kalau Babadan sendiri udah berapa lama nih? Jadi yang enak nih. Babadan Kreatif sendiri sebenarnya baru berjalan, bisa dilihat tadi. Bisa dilihat di akun YouTube-nya Pak. Ya. Kalau untuk serius kayak podcast sekarang baru sekitar 4 bulan ya. 4 bulan lebih lah gitu dengan teman-teman yang lain, Visa BNFR dan Ibongs Project. Gitu Pak. Gitu ya. Terus kira-kira kedepannya ada project apa lagi? Maksudnya selain podcast, kalau podcast kan gitu-gitu doang ya, maksudnya ngobrol gitu doang, biasa aja gitu. Merasa tersaingi nggak Pak? Nggak, maksudnya siapa tahu ada ide yang bisa gue curi gitu kan? Ada project kedepannya kita mau ada ini sih Pak, mau buka jasa pelelangan organ tubuh Pak. Agak dark ya. Nggak kena lagi. Lumayan dark itu. Karena ya seperti yang dilihat kan ya, props di sini kayaknya viewers gua mahal sekali gitu. Bulan ini jatuh Pak. Iya, itulah ya. Kenapa lu ngundang gue sih Bapak? Itu doang sih sebenarnya. Penting banget obrolannya gitu. Apa nama-nama konten aja Pak, biar jalan gitu. Daripada lu balik ke sini kagak ada konten kan sayang Pak. Tapi lu dari Jakarta kan ya? Iya, gua di Jakarta. Perbandingan Jakarta sama Indramayu ini dari mulai orang-orangnya, terus ininya kayak gimana tuh? Beda Pak, tentu beda. Kalau misalkan di kota besar itu kan kita tahu, kota besar adalah banyak gedung, kalau di sini gedungnya nggak tinggi gitu Pak. Maksudnya kalau misalkan orang-orang kreatifnya gitu. Misalnya lu ketemu sama orang kreatif enggak gitu? Tentu gitu, kayak ya ini dari Bandung juga kan sebenarnya. Enggak, lu di Jakarta, gue nanya lu di Jakarta. Enggak. Bandung dan Jakarta itu adalah kota yang besar gitu. Indramayu kan masih kota yang berkembang gitu ya ibaratnya. Kalau di sana itu benar-benar kita misalkan mengikuti perkembangan. Jangan misalkan gini apa ya? Gua ngomong belibet Pak. Di sana itu di Jakarta lebih apa ya? Perkembangannya lebih pesat. Kita ngomongin digitalisasi ya. Perkembangannya lebih cepat. Ketika di sana trennya sudah turun, di sini baru nyampe Pak. Trennya sekitar setahun 2 tahun lah ya. Enggak juga sih, karena kan eranya udah cepat perkembangannya, Instagram apa segala macam. Mungkin
kalau mereka udah bosan di sini baru berkembang. Baru naik. Iya, baru naik itu sekitar bulanan lah hitungannya lah. Gitu aja sih, Pak. Kalau misalkan era digitalisasi ya di sana lebih melek teknologi soalnya, Pak. Iya. Kalau di sini teman-teman yang melek teknologi itu gua rasa banyak, cuma tidak mau ada yang berkembang gitu dan nggak mau show up gitu, lebih ke pendem sendiri gitu. Udah buat gue sendiri aja gitu, karya-karya gue sendiri ya udah, banyak yang nggak nge-share ke publik gitu. Tapi maksudnya di sini sendiri kayak komunitasnya juga sedang dibangun kan ya, contohnya Banyak kayak Weekenders kan ya, kayak bukan Indramayu YouTuber juga kan iya. sekarang udah ada. Iya gitu benar, kan. Indramayu Nah, YouTuber. itu kita belum ada undangan sih untuk ikutan soan ya. Iya, jangan inilah ya. Tolong rewind Indramayu. Bisa kali ya tahun ini ya undang kita ya 2021 ya. 2021. Amin. Amin. Kalau misalkan konsisten ya bikin. Iya. Gak apa-apa teman-teman, kita di sini sebenarnya masih ngobrolin nggak jelas ya emang Pak. Iya emang. Cuma emang balik lagi ke itu Pak, pembahasan utama kita tentang era digitalisasi. Ya. Gimana nih menurut ente nih perkembangannya di daerah? Di daerah Indramayu ya. menurut lu ya, maksudnya lu kan dari Bandung nih, balik ke sini lu ngerasa bahwa gua nih sangat ini loh, maksudnya pengalaman gua banyak gitu. Setelah nyampe sini, apa yang lu rasain gitu di sini? Kalau dari gue pribadi sih ya, kayak misalkan sosial media aja sih ya. Sosial media itu kalau ini malah ngobrol lagi. Kalau misalkan sosial media sendiri, kayak di sini tuh si Facebook masih tetap rame ya. Tetap, karena pasarnya memang orang tua sih kalau Facebook. Betul. Maksudnya kalau misalnya dari gue sendiri kan pas pertama kali nyampe di Indramayu itu gue pikir Instagram sudah naik kayak udah wah banget gitu. Ya udah luar biasa. Tapi ternyata tidak ya. Jadi misplay di situ. Iya, karena memang kebanyakan yang memakai juga kaum muda gitu, milenial, kaum Gen Z gitu kan, kebanyakan yang make gitu. Untuk orang tua tetap stay di Facebook gitu dengan hoaxnya. Yang mereka dapatkan. Iya. Iya sih ya. Ya pokoknya kayak gitulah. Dari situ gue udah mulai kayak belajar gitu loh. Kayak promosi nggak cuma dari Instagram doang, kita juga harus melek yang Facebook juga. Betul. Jadi gue yang dulu sangat meninggalkan Facebook pas ketika di sana, jadi di sini gue harus balik lagi mau nggak mau lagi, ya. Belajar lagi dari nol gitu. Kalau ngomongin sosial media, bener sih Bang. Apa ya, kita tuh harus melek gitu sama teknologi tuh, bukan hanya Facebook dan Instagram gitu. Sekarang kan lagi berkembangnya TikTok nih. Menurut ente nih gimana orang-orang yang masih enggan untuk terjun ke TikTok? Padahal kalau misalkan kita berbicara tentang bisnis, TikTok itu sangat menguntungkan karena di situ terkumpul kaum-kaum yang milenial gitu. TikTok's good sih menurut gue. Tapi lu udah pakai? Udah nginstal, udah ini, cuma ya kontennya standar sih. Karena gue sebenarnya masih belajar juga. Itu gue pengen apa ya? Pengen ngulik lah, maksudnya konten yang di TikTok tuh apa aja sih gitu loh. Betul. Masih belajar juga gitu loh. Untuk kayak ngedit kayak gitu tuh gitu. Mungkin dia lebih tahu sih si Sintel. Karena memang pada dasarnya dia tadi kenapa sih lu? Oh iya, enggak, pada dasarnya basic kita adalah di PC, Bro. Bener enggak? Apa? Basic kita di PC. Apa? Ada yang jatuh tadi, Bro. Oh iya, sorry. Ini gue keceplosan. Itu tadi apa namanya? Basic kita di PC gitu. Iya. Ketika gue ngerasain sendiri ketika kita ngedit di HP, gue bingung anjing. Gue bingung maksudnya mau gimana gitu ngeditnya gitu. Kalau ngedit di TikTok katanya lebih gampang ya. Ya untuk mereka yang udah biasa gitu ya. Cuma kayak one take juga kayak bisa jadi bagus sih. Tapi memang yang gua ngeliat kan, gua sendiri ada aplikasi TikTok cuma dihapus lagi Pak sama orang. Oh. Masalahnya mungkin FYP lu kacau sih. Katanya nggak boleh lihat yang gini-gini Pak. Ya FYP lu aja sih itu mah ya. Iya. Jadi yang gue lihat sendiri di TikTok itu sebenarnya kalau misalkan ngelihat gua lihat dari time to one ya, maksudnya di sana juga bagus-bagus gitu karena satu video itu berapa detik sih? Satu video ya? Katanya bisa sampai 60 sih. 60 ya. Nah, kalau kita mau eksperimen ngedit video yang gimana gitu. Kalau untuk soal ngedit kan ada yang ngedit di komputer juga baru diupload ke TikTok, juga ada yang di TikToknya juga langsung. Katanya lebih gampang dari frame by frame-nya tuh per second-nya tuh lebih nggak bisa diteliti gitu sama orang.
Kalau misalkan bahas video TikTok ya. Bebas. Era digitalisasi apa sih? Digitalisasi. Oh, Iya, maksudnya lebih ke by frame-nya tuh. Lebih nggak ketebak karena orang di TikTok itu nonton view-nya kan banyak-banyak nih. Sekali nonton nih. Orang nih ngeliat, wah luar biasa sekali ya. Editannya gitu. Ya makanya diinstal. Iya, makanya Kan HP udah baru kan. Kenapa HP gitu? baru dari badan kreatif gitu. Gila emang penghasilannya. Nah, tunggu. Badan kreatif sebenarnya channel kaya, men. Bukan. Salah itu. Join lah sinilah. Merger. Nah, itu penghasilan pribadi, Pak. Wah, ini Wah, iya nih. masih putih tuh. Gue pernah, Pak, jalan-jalan ke mall pakai celana, tagnya masih gantung sih. Seharian. Sumpah malu banget. Ya kan di sini emang channel kaya sih. Jadi Iya. makanya gua sowan ke sini ngobrol-ngobrol sama lu, siapa tahu ketularan kaya gitu kan. Amin gitu. Jangan percaya teman-teman, jangan percaya ini cuma gimmick ya. Gimmick biar laris gitu. Channelnya sebenarnya nggak faedah banget obrolan kali ini. Balik lagi ke obrolan yang utama. Siap. Weekend sendiri kan ada berapa tuh yang cabang-cabangnya? Kalau- Menaungi apa aja? Nah, jadi Weekenders itu sendiri sebenarnya salah satu cabang dari Society Creative Circle. Itu atasnya, Society Creative Circle. Oh, bukan Weekenders bukan? Bukan. Oh, Society. Society Creative Circle. Di bawahnya itu ada Weekenders Club yang namanya komunitas-komunitas lah ya, kita bikin event komunitas. Terus ada SSD, itu lebih ke advertising lah, itu mah jualan. Iya. Sama ada Weekenders Network. Nah, itu lebih ke kayak misalkan YouTube, podcast, yang kayak gitu. Nah, di situ yang dinaungin gitu. Ya berarti ini juga kan udah masuknya ke ranahnya profesional. Jadi bagi-baginya tuh sudah ada job desk-nya masing-masing kan? Ada. Sudah ada gitu Sudah ya. ada. Society Creative Circle sendiri kan menandakan bahwa situ adalah kumpul orang-orang yang kreatif, Pak. Benar nggak? Alhamdulillah. Ada berapa orang di situ? Sementara ini masih baru ada 7 orang. 7 orang. 7 orang. Masing-masing sudah ada di posisinya masing-masing. Kayak misalkan gua bacot, Heeh. terus ada yang punya ya. Ada yang punya. Ya terus kayak misalkan ada Ugi, dia megang audio, terus sama produser lah di belakang. Terus abis itu ada Alip sama Ryan yang megang video dan fotografi, sama Felis. Nah, dari sini aja kan. Nah, iya Udah. makanya dari sini aja udah ada job desk-nya masing-masing. Berarti kan Dikit-dikit lah. dikit-dikit. Berarti kan untuk mencoba nih, kalau teman-teman kalau nggak percaya, lihat di Weekenders di coba kalian ngecek di konten misterinya. Sumpah itu soundnya ajib banget, gila. Iya, kita ada 2 program, baru ada 2 program sih ya. Iya. Satu Jarene Wong Dermayu itu lebih ke kita ngangkat orang-orang Indramayu yang berdampak sama Indramayu lah ya. Nah, ini menarik nih. Kenapa lu kan mau mengangkat Indramayu nih? Ya, Tapi kenapa namanya enggak khas Indramayu gitu? Mungkin Jarene Wong Dewa kan udah ada acaranya tuh. Jarene Wong Indramayu ya? Iya. Udah ada acaranya. Kenapa Society Creative Circle? Bukan kumpulan Wong Dewek gitu atau apa gitu. sebenarnya itu lebih ke itu juga namanya masih belum tahu sih ya. Gue juga Namanya kayak masalahnya gimana gue nggak bisa bahasa Inggris Pak, makanya males ketiknya. Ya, Enak bisa, Weekenders ya, Weekenders enakan ini apa Society apa? ya. Society kan masyarakat ya. Iya. Kalau Sosial gitu. Sosial society masyarakat, creative circle. Jadi masyarakat yang kreatif tapi kita bersirkel gitu udah gitu aja sih. Iya. Sesimpel kan ya? Sesimpel itu ya. Sesimpel itulah ya sebenarnya. Tapi tetap pada intinya adalah membangun dan mengundang orang-orang yang berdampak dari Indramayu itu sendiri. Iya, itu untuk salah satu programnya. Ini loh lah. Kayak Jarene Wong Orang yang berdampak untuk Indramayu itu bukan hanya pemerintahan, banyak juga loh di Indramayu. Kalau teman-teman ini kayak misalkan sorry to the say ya masih gue bahasa Inggris anjing. Nih, orang yang suka ngangkutin sampah itu adalah orang yang berjasa, sangat-sangat berjasa. Betul. Di Indramayu kalau nggak ada mereka sampah numpuk, Pak. Bener nggak? Bener.
orang yang berdampak terhadap sesuatu kumpulan itu adalah bukan dilihat hanya yang dari besarnya aja, tapi orang-orang kecil itu adalah orang yang patut diapresiasi lebih dari itu gitu. Betul sekali. Karena emang dari kita sendiri sih pengennya ya seenggaknya berdampak kecil lah buat at least sekitar kita aja dulu deh gitu. Betul. Seenggaknya itu aja. Kalau kita nggak mulai dari sekarang mau kapan gitu kan ya? Benar sekali. Bukan sekarang kapan lagi? Iya, kapan lagi gitu kan. Tagline itu ya. Tagline. Mau nyalon. Cocok, Pak. Kubu. Ya itu. Jadi program kita ada 2, baru 2, masih bikin lagi program lagi yang lain masih belum kepikiran ya tepatnya. Baru 2, yang satu Jarina Wondermayu, terus sama yang satu dari Misteri. Itu horor-hororan lah. Project kedepannya selain di YouTube loh ya, selain di YouTube ada apa? Kalau Kan basicnya musik nih. Basicnya musik. Mungkin mau bikin DJ Kentrung atau apa gitu. Yang viral. DJ Kentrung itu apa ya? Yang viral gitu. Apa DJ Kentrung? Lah, lu nggak tahu? Nggak tahu. Kebanyakan nonton Laruku. Apa tuh? Apa DJ Kentrung? DJ Kentrung itu Ska 86 itu. Itu dia main ala-ala kentrung. Ya kentrung, tahu kan kentrung lu? Yang gitar senar 3. Oh Kita dendam. Oh iya, keren. Pakai Kita orang paralon. Indramayu mungkin. Bukan lah. Oh, bukan. Cuma emang Ya. pernah beberapa kali dia cover lagu-lagu Tarling. Oh, keren sih. Indramayu. Boleh nanti gue lihat lah. Iya. Nah, untuk program berikutnya ya. Iya. Program selanjutnya Basic tadi di luar YouTube gitu loh, lingkungan di YouTube. luar YouTube. Kalau gue sih mau bikin event ya, karena gue suka bikin event. Jadi lebih pengen ke gue kerja sama komunitas apa gitu. Ayo kita bikin event, nah kayak gitu. Kalau masalah venue mah ada, ayolah. Oh iya benar. Venue mah ada gitu. Terus kayak misalkan masalah promosi ya kita bisa ngehandle itu gitu. Cuma tinggal apa? Gue tuh masih istilahnya harus sowan dulu gitu loh ke komunitas-komunitas yang ada di Indramayu karena kita masih baru gitu kan. Berarti balik lagi ke circle-nya society ya. Di Iya. situ kan udah bercabang tuh. Bukan di YouTube kan ada yang apa namanya tadi? Ada berapa? Ada 4 ya? Ada 3. Ada 3. Nah, itu menaungi bukan hanya di YouTube semua, tapi di luarnya juga ada event dan segala Iya, macam. itu gitu. Weekenders Club-nya. Profesional sekali Anda ya. Kita patut apresiasi orang-orang anak muda yang seperti ini. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Amin. Ya maksudnya dikit-dikit lah ya. Gue juga masih belajar juga, namanya juga masih baru kan. Bandingin sama Baba dan Kreatif. Sudah lama. Ya, oke. Gimana tadi? Ada pertanyaan lagi? Pokoknya proyek kedepannya selain itu ada apa lagi? Selain event bikin konten, terus abis itu mungkin ngajak kerja sama teman-teman yang ada di Indramayu lah, YouTuber gue juga pengen kenal sih sama mereka sih. Untuk Pengen tahu event gitu. apa aja gitu? Apa aja sih? Project apa aja? Apa aja, ayo. Kayak misalkan kemarin kita kerja sama yang terakhir ya di Coffee Bean, di cafe Coffee Bean. Itu gue bikin event fotografi. Gitu, event fotografi. Nah, di situ kita kerja sama Lensa Indramayu. Gitu. Terus sebelumnya juga sama anak hip hop, sama anak-anak Women March. Gitu. Kita kerja sama komunitas sih. Biar lebih silaturahminya. Gue sih pengen silaturahmi sih. Lebih mengenal lagi ya, berbagi ilmu ya Pak ya. Berbagi ilmu benar. Karena memang kita itu tidak bisa berdiri sendiri teman-teman. Seperti kata Sinta Bella, kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Benar nggak? Kita butuh dukungan orang lain buat teman-teman yang mau belajar tentang event, belajar tentang apa lagi? After Effect dan belajar tentang Premiere. Aduh, After Effect mah ini tuh. nanti bisa subscribe channelnya Society Creative Circle. Padahal isinya podcast doang. Iya, itu. Gitu. Nanti di subscribe aja channelnya. Boleh promosi Pak selain itu Instagram atau apa? Boleh Instagram gue maksudnya. Oh, bukan. Bebas. Ya boleh, kalau misalkan dari Weekenders Club ini ada @weekenders.club, itu isinya berita musik sama ya konten-konten dari Society Creative Circle sih. Sementara ini baru satu itu doang sih. Konten apa kalau Instagram ya. Itu terinspirasi dari mana Pak? Bikin konten kayak gitu Pak? Dari Badan Kreatif. Oh iya tentunya. Tadi udah kode, mukanya udah kode banget. Tapi nanti kedepannya bisa lebih dari itu kan kontennya ada. Iya, ada banyak lagi ya. yang lain. Rencana. Pelan-pelan lah, rencananya juga mau makan keju basi rencananya ya. Itu beda channel Pak. Oh, salah. Beda channel Pak. Bukan. Oh iya, salah. Channel sebelah itu Pak. Iya.
Pokoknya teman-teman jangan lupa tetap dukung kita. Nanti juga beneran nih ya ini. Nanti lihat channelnya Society Creative Circle di Tulis nggak nih? Ditulis nggak nih di deskripsi? Oh, tulis dong. Tulis ya? Iya, tulis dong. Amin. Wah, itu cakep banget deh soalnya. Ada Bener. berarti Gua kagum loh. beritanya? Asli gua kagum loh. Soalnya gue juga belum tentu bisa bikin sound sebagus itu. Penjilat banget. Penjilat banget. Bisa. Itu yang edit audio namanya Ugi. Gila, itu udah bener-bener profesional banget ya. Dia tahu mana yang free dan mana yang berbayar, Pak. Dia mau orang apa sih? Bang jago banget sih. Iya. Gue juga, wah bersyukur sekali dia bisa masuk. Semoga kita juga berharap pandemi ini segera berakhir. Betul. Biar nanti kalau misalkan Society dapat ada event gitu bisa diajak gitu ya. Hayu kalau misalkan mau kita bikin aja langsung. Oh iya bener. Iya. Event apa gitu Iya ya? apa gitu kan? Nah, jangan bilang-bilang di sini Pak, nanti kita dapat surat. Iya, oke. Yang itu kita disomasi Pak. Oke. Kan emang di sini kontennya drama. Oh iya, Salah. drama semua. Emang drama di sini. Pokoknya terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Babadan Kreatif dan juga channel Society Creative Circle. Tetap terus dukung kami dengan cara subscribe. Nanti bakal ada video yang lebih menarik lagi, yang lebih nggak unfaedah lagi. Iya. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Kita selesaikan dulu sampai di sini. Ketemu lagi di channel Weekenders karena kita bakal datang ke sana. Tungguin aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam. Ciao. Asbul, asal ngobrol asik-asik, asikin aja.